bayang-bayang kehancuran pasca bom di Nagasaki dan Hiroshima. Pada tanggal 10 Agustus 1945, langkah-langkah bersejarah pun terjadi. Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Rajiman Wetyo-Diningrat terbang ke Dalat Vietnam, mempertaruhkan segalanya dengan harapan besar bahwa Marsekal Terauchi akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, pada tanggal 14 Agustus 1945, di negeri mereka sendiri, Sultan Syahrir dihadapkan pada berita menggemparkan melalui radio pribadinya yang mengabarkan pemerintah Kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu. Dua harapan, satu nasib, dan masa depan bangsa bergantung pada keputusan di tangan mereka. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, the Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra. Selamat untuk apa, Bu? Indonesia telah bebas dari Jepang. Indonesia merdeka. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Apa untuk semua pulau seperti Sumatera, Sulawesi, Borneo? Flores, bahkan lainnya juga. Kau tersenyum, Bung. Ada apa? Selamat ulang tahun saya buat Bung. Dari mana Bung bisa tahu? 12 Agustus. Iya. Aku sudah menyimpan ini. Sebenarnya aku sudah menyimpan kado, tapi kemerdekaan Indonesia adalah kado dari bangsa Indonesia. Setelah Syahrir mendengar kabar dari radio pada tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya dia memberitahukan Hatta bahwa Nagasaki dan Hiroshima telah dibom Amerika dan Jepang menyerah pada sekutu. Kemudian Hatta memanggil Soekarno untuk datang ke kediaman Hatta untuk menyelesaikan hal tersebut. Kita harus menolak kemerdekaan ini dari Nippon. Kita harus menolak kemerdekaan secepatnya. Nippon sudah kalah, telak. Kita harus berikan kesan pada dunia kalau Indonesia bukan bentukan Jepang. Maka segera pulang Amerika secepatnya.
Aku harus bicarakan hal ini dulu nggak sama Naweda. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini, Bung, harus melepaskan diri dari mereka. mereka masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Tapi mereka masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Dan tidak penting kalah atau tidak. Yang terpenting adalah kita harus menjaga situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertaruhkan. Tidak ada yang perlu dibenarkan, Bung. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda datang ke rumah Soekarno untuk mendesak Soekarno supaya Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan tanpa menunggu hasil sidang PPKI. Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga. Ya, sekarang juga. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kami sudah memikirkan matang-matang, Bu. Tapi kekuatan kalian tidak ada artinya. Jadi, Bu masih kekeh untuk menunggu sidang PPKI besok? Ya, karena itu jalan yang aman. Ada apa, Bu? Ada apa? Kami ingin Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Betul, Bung. Segera. Tidak. Kenapa tidak? Bung takut. Kami tidak takut. Tapi kami tidak mau gegabah. Baik. Kalau Bung takut, kami akan. Akan apa? Akan apa? Ha? Pegal kepalaku. Setelah mengucapkan itu, Soekarno masuk ke dalam rumahnya dan meninggalkan Muhammad Hatta, Soebardjo, dan para pemuda yang masih berada di teras rumahnya. Bunda tadi sudah makan. Ada apa ini? Ada apa? Kerjaan siapa ini? Syahrir. Soekarno dan Hatta akhirnya diasingkan ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh hasutan Jepang pada 16 Agustus 1945. Rengas Dengklok merupakan rumah petani Tionghoa yang bernama Chow Kisong. Ada apa? Mereka mencuri Soekarno untuk Barta. What? Keesokan paginya, Ahmad Soebardjo mendatangi rumah Soekarno. Namun, hasilnya nihil karena Soekarno telah dibawa golongan pemuda di Rengas Dengklok. Kemudian, prajurit peta yang telah mengetahui bahwa Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok segera memberitahu ketua peta yang bernama Gatot Mangkupraja. Jaga baik-baik mereka. Siap, Pak. Hei. Jangan sampai ada pertumbuhan darah. Siap, Pak. Setelah Syahrir mendapat kabar kalau para pemuda menculik Soekarno dan Hatta, dia marah dan akhirnya memanggil para pemuda yang masih ada di Jakarta. Kalian pikir setelah perbuatan kalian yang gegabah, apa akan mengikuti perbuatan kalian?
that will ethnic. Dari caraku, kalian boleh menilai aku berseberangan dengan mereka. Tapi, jika kalian inginkan Indonesia merdeka, bawa mereka kembali. Tapi, gerakan kita sudah dapat dukungan dari PETA. Bawa mereka kembali ke Jakarta. Satu hal yang kalian perlu tahu. Seorang, dua orang, bahkan 3 orang Syahrir tidak akan cukup untuk meyakinkan mereka. Bawa mereka kembali ke Jakarta. No. Ahmad Subarjo datang ke kediaman tempat Soekarno dan Hatta diasingkan, yaitu Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung apa? Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Apa? Kau mau menebak saya? Bagaimana posisi Jakarta, Bung? Tidak apa-apa di Jakarta, Bung. Tak ada revolusi apa-apa yang terjadi di Jakarta. Berarti kita telah menyiapkan waktu kita selama 1 hari maksimal. Nah, Satu hal yang penting, radio itu mengatakan Kaisar Hirohito itu telah menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu. Nippon sudah habis, Bung. Syahrir bertahan, Bung. baik. Kita ke Jakarta sekarang. Sekarang juga, Bung. Kita pulang Afrika. Diam kamu. Mereka kembali ke Jakarta dan menagih janji kepada Nippon. Akan tetapi, Nippon tidak menepati janjinya karena Nippon sudah kalah dengan sekutu. Marsikal Terauchi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Maaf, Saya sudah menjalankan semua yang lain. Membantu. maaf Tuan, semua ini di luar dugaan kami. Baik. Kalau kalian tidak mau membantu kami, maka jangan halang-halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami terpaksa harus menghalanginya. Kenapa? Pemerintahan Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Nippon sudah memberikan kedaulatannya kepada sekutu. Bagaimana seorang samurai bisa mengkhianati janjinya sendiri? Itu sangat tidak mencerminkan seorang samurai. Jangan kamu tahu tentang samurai. Terakhir, Setelah cekcok, akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke mobil mereka. Semua ini sia-sia. Syahrir akan tertawa mengejek, meremehkan aku. tidak. Bung salah. Bung selalu bela dia. Syahrir memang tidak suka dengan sifat Bung yang agitatif. Tapi dia tidak pernah meremehkan Bung. Di balik sikapnya yang sering menyerang, dia mengakui satu hal. Bung mampu mengikat hati rakyat. Sedangkan dia tidak. Saya mau bertanya satu hal. Apa? Seandainya Indonesia lepas dari penjajah, baik Jepang, Belanda, bahkan Amerika sekalipun, apa Bung yakin kita mampu memimpin negara dengan 70 juta penduduk, menyelenggarakan pemilu secara adil, untuk menentukan pemimpin yang tepat? Apakah Bung yakin kita mampu mengolah kekayaan yang ada untuk kesejahteraan rakyat yang merata, tanpa kesenjangan sosial, konflik antar daerah, suku, bahkan agama? Apakah Bung yakin? Yakin? Ya 100%, Bang.
Bung yakin kita mampu. Mungkin tidak 100% mampu, tapi tidak ada yang lebih bernilai dari melakukan sesuatu tapi salah dibanding sembunyi di balik kesaksian. Kemerdekaan bukan tujuan, Bung, tapi kemerdekaan adalah awal, dan kitalah orang yang mengawali. Selebihnya kita percayakan pada anak-anak kita. Dan kalaupun kita bukan pemimpin yang baik, biar sejarah yang membersihkan nama kita. Karena Laksamana Maeda memiliki pendirian, kalau seorang samurai tak akan pernah mengkhianati janjinya. Akhirnya, Laksamana Maeda bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Berdasarkan, saya akan tunjuk jadi seorang samurai. Indonesia tidak perlu raba untuk mengajarkan. Silakan. Alhamdulillah. Laksanakan tugas kalian. Saya akan menjamin keselamatan saya ini. Silakan. Bagaimana, Bu? Di antara kita, tak ada yang membawa teks proklamasi yang waktu itu kita buat. Tata bahasa Bung yang paling bagus kata kita. Bung yang susunan sekali itu. Tapi Bung yang menuliskannya. Ya, ada kertas. Tunggu. Ada kertas? Ada. Mana? Bentar, saya carikan. Siap. Dibesarkan
Allah, panas mas, malaria kamu kambuh. Ayo istirahat. Astagfirullahaladzim. Bung Syaril. Bung Syaril. Masuk. Lapor Bung, naskah proklamasi sudah disusun dan siap dibacakan nanti jam 10 pagi. Tanggal berapa hari? Tanggal 17 Agustus Bung. Bantu sebarkan berita ini. Siap. Bunga kan datang. Siap, laksanakan. Namun, Soekarno jatuh sakit yang membuat dirinya tidak mampu untuk berdiri. Keajaiban ada ketika Hatta datang. Soekarno mengatakan siap untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Latif Indradiningrat melapor, rakyat sudah berkumpul. Apa Bung sudah siap? Hatta sudah datang. Belum. Aku tidak mau keluar sebelum Hatta datang. Bagaimana Bung? Sudah siap? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air tercinta itu. Juga di dalam zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti di zaman Nippon. Tampaknya saja kita menyadarkan diri di depan mereka, tetapi pada hakikatnya kita telah menyusun di atasnya. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib tanah air dan bangsa dengan kita sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku. Hari ini aku belajar banyak dari setiap peristiwa yang terjadi. Berusaha meraih kemenangan sendiri adalah kekalahan sejati. Kemerdekaan tidak akan pernah bisa diraih dengan cara seperti itu. Aku akan catat dalam hatiku untuk anak-anakku nanti. Syukur aku sembahkan kehadiran-Mu, Tuhan. Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha